Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua. Muslim semua ini. Ini Muslim semua ya. Ya selamat siang semuanya bagi yang non Muslim ya. Terima kasih sudah disempatkan jumpa saya untuk acara pamitan. Pamitan itu artinya sudah mau berangkat. Ya. Terima kasih sudah membersamai kami dan sudah percaya pada kami. Ya. Terus ke depan ini langkah jenengan selesai dari sini bukan berarti sampai selesai langkahmu. Ya malah ini akan menempuh perjuangan yang nyata, bekerja di negara orang, bekerja di negara Taiwan. Taiwan kayak gitu jane kabeh. Taiwan. Oke, silahkan dikenalkan satu-satu dari Intan. Hai teman-teman, saya Intan. Yang mulu loh, jangan malu-malu tuh kan. Hai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Indah Setianingtyas. Saya dari Ngawi. Usia 23 tahun. Status masih single. Status masih single ya teman-teman ya. Ini Mbak Intan ini. Jadi sudah mau berjuang. Ada yang kedua dari Mbak siapa ini? Hai teman-teman, perkenalkan saya Anita Riviani. Rumah saya Ngawi. Status masih single. Status masih single juga Ngawi dagangannya single kabeh iki lho. Ini loh ada Mbak cantik dari Ngawi yang masih single. Usia berapa Ndek Cahayu ya? 21. Oh 21. Anita Harfiani. Tulisan ya apik. Ya Anita Harfiani ya. Selamat berjuang mau berangkat ke negara tujuan Taiwan ya. Ada satu lagi. Hai, perkenalkan nama saya Nihlara Zainal Alfaida. Saya dari Ngawi. Umur saya 31 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dari 2 anak. Oh, seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Wow, keren luar biasa. Semua dari Ngawi ya. Ini teman-teman yang dari Ngawi. Ngawinya mana? Saya Kedunggalan. Oke, silahkan sekarang itu tugasnya yaitu membaca surat cinta masing-masing. Mulai dari Intan. Surat cintanya Intan untuk keluarganya. Isinya kayak apa? Surat isi hati Intan. Ditulis dari hati yang paling dalam atau sekedar ingatan saja? Dari hati yang paling dalam. Oke, siap Intan. Monggo silahkan Intan. Untuk Bapak, Ibu, dan kakak saya, maaf Intan belum bisa membanggakan Bapak, Ibu, dan kakak. Doakan Intan ya Pak, Ibu, kakak, semoga di perantauan bisa sukses dan membanggakan buat kalian semua, bisa mewujudkan impian-impian kita semua kalau ke depannya. Untuk anak saya, maafin mama belum bisa jadi mama yang baik, tapi mama akan berusaha untuk membahagiakanmu. Doain mama sehat terus, panjang umur, biar mendampingi. Single mom ya. Dia adalah seorang ibu dari 1 anak, sungguh luar biasa. Single mom itu tidak mudah ya, tetapi itu akan mudah dijalani ketika penuh rasa cinta dan rasa syukur. Rasa cintanya kan apa? Seperti apa? Rasa cinta seorang ibu buat anaknya. Saya nggak apa-apa anakku, saya seorang ibu, saya siap menjadi ayah dan ibu buat kamu anakku ya. Dan saya seorang ibu pun akan berjuang untukmu, jangan khawatir anakku, bahwa saya walaupun tanpa ayah di sisimu, insya Allah kebahagiaan sampean tidak akan kurang. Dan masa depan jenengan akan saya perjuangkan. Sampaikan itu pada anakmu ya. Sampaikan juga pada orang tua maafkan saya pernah salah, dan ke depan saya akan perbaikinya untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan anak saya dan untuk kebahagiaan kita. Sampaikan itu sama orang tua. Semangat Intan ya, Intan luar biasa, semangat luar biasa ya. Ayo Mbak Anita, silahkan surat cintanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing banter sayang. Si banter cinta ya. Untuk ibu, bapak, dan adik saya, maaf selama ini belum bisa menjadi anak dan kakak yang baik. Maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Dan maaf sering merepotkan bapak dan ibu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan selalu dalam lindungan Allah. Ibu, terima kasih selalu mendoakan saya. Ibu doakan saya terus agar selalu sehat dan panjang umur, dan semoga selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Nila, siapa nih kau Nila? Anita ya, Anita Harfiani. Saudaranya berapa? 2, kamu anak nomor berapa? 1. Kenapa usia 21 tahun sudah memutuskan untuk bekerja ke luar negeri? Untuk masa depan dan membahagiakan keluarga. Oke, semangat ya. Ini Anita.
paling apa yang kamu pernah membuat luka orang tua? Sering membantah. Oh, sering membantah, iya. Orang tua masih sehat semua atau? Masih. Iya, semangat ya, semoga orang tua selalu sehat. Oke, lanjut Mbak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua, suami dan anak-anak saya. Untuk anak-anak saya, maaf karena selama ini belum bisa menjadi ibu yang baik. Belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Pesan ibu, jangan lupa sholat, ngaji, turut sama mbah, jadi anak yang baik. Dia sedang berjuang untuk masa depan kalian. Untuk bapak, ibu, mohon maaf, belum bisa menjadi anak yang baik, masih sering merepotkan kalian. Saya titip anak-anak saya, jaga dan sayangi mereka sepenuh hati. Bapak ibu harus janji untuk tetap sehat, supaya bisa melihat kesuksesan saya. Dan saya ingin sekali membahagiakan bapak dan ibu. Untuk suami saya, maaf untuk segala kesalahan saya. Maaf belum bisa menjadi istri yang baik. Terima kasih telah menemani proses saya. Kita usahakan untuk masa depan rumah tangga dan anak-anak kita. Bapak, ibu, suami, jangan pernah lelah untuk mendoakan dan merestui saya selama bekerja di Taiwan. Tunggu kesuksesan saya dan semoga satu persatu impian kita bisa terwujud. Oke ya. Di balik perjuangan jenengan itu ada keluarga dan ada cita-cita. Dan saya berharap ini tidak merubah ketika sampai wis mulai nyekel duit, ketika wis mulai pegang uang, tidak merubahnya. Berarti yang sudah punya suami itu di sana ya sudah punya suami, ada anak-anak juga yang harus diperjuangkan. Ya, ada nama baik orang tua yang harus kita bisa membuat bangga mereka. Kita sebesar ini jangan sampai wis gede barang sing gawe orang tua terluka, wis gede barang sing buat orang tua malu. Kita sudah besar, tugas kita sekarang yaitu membahagiakan orang tua. Orang tua merawat Intan sebesar ini tidak mudah, merawat Mbak Anita sebesar ini juga tidak mudah. Orang tua juga ingin melihat Mbak Nila bahagia tanpa kurang apa-apa. Jadi tugas kita diberi kesehatan, kita alhamdulillah sehat ya Allah, dan diberi kesempatan sekarang mau bekerja ke luar negeri. Orang yang bekerja ke luar negeri bukan karena pantas dikasihani, tapi karena semangat yang luar biasa. Anda sehat dan Anda punya kesempatan dan Anda mau berjuang. Jadi benar-benar digunakan kesempatan itu dengan baik. Pahlawan devisa, Anda disebut pahlawan devisa. Anda disebut pahlawan devisa, artinya jenengan yaitu pejuang buat keluarga. Mencari uang, devisa negara itu ketika jenengan nanti di sini mencari uang, uangnya dibawa pulang ke Indonesia untuk hidup yang lebih baik, untuk masa depannya di sini. Bukan nanti semua dihabiskan di Taiwan, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk menghabiskan waktu, tetapi untuk benar-benar kayak tujuanmu itu tadi. Jo Intan, ada anak yang harus diperjuangkan, ada orang tua yang pernah dikecewakan, dan ini mereka dengan penyesalan itu. Jo Intan sekarang sudah paham bahwa saya Intan, saya ingin membuat bangga orang tua. Saya Intan, seorang ibu dari seorang anak, saya akan berjuang untukmu anakku, sampaikan itu ya. Jo Intan ini luar biasa. Dan juga ada Mbak Anita sudah dibesarkan oleh orang tuanya, pengen punya cita-cita kelak datang ke tempat mertua, punya rumah, punya uang, punya keinginan yang harus ditutupi, harus tercapai, dan punya keinginan. Ternyata ketika kita itu apa-apa bisa beli sendiri itu, kita akan dihargai. Ya, ada Mbak Nila, ada anak-anak yang harus diperjuangkan juga. Jadi nanti uangnya disimpan. Ya, bekerja berat atau tidak tergantung kalian menjalani. Kalau jenengan menjalani dengan rasa syukur, seberat apapun akan terasa ringan. Tapi jenengan ingat lagi, ya Allah, alhamdulillah, walaupun ini jam 2 bengi, jam malam harus bangun tidur mengganti ama akong pampasnya, jam 2 malam harus bangun ama akong nggak bisa tidur, bantu mereka tepuk badan apa itu. Kalau kalian punya rasa syukur, kalian akan senang menjalani. Tapi kalau jenengan lupa bersyukur bahwa masih banyak teman-teman di PT yang sedang menang di tempat saya, masih banyak teman-teman di PT yang sedang mengucap di tempat saya ini, oh, ya Allah, saya akan jalin ini dengan baik. Bahkan kalau datang ke tempat majikan,
Ya Allah, ini ada tempat saya mencari rezeki, tempat saya mencari uang. Semoga ama akong selalu sehat, panjang umur, semoga majikan juga segera rezekinya lancar, bisa saya untuk masa depan saya, dan saya bisa finish kontrak. Didoakan. Jangan wadi paidu. Ama akong tangi bengi di seneni di paidu, tidak bu, tidak boleh. Ingat-ingat sebelum dapat job setiap hari WA, ini belum job, ini belum job, ini belum job, dan setiap hari doa nih, ya Allah job, ya Allah job, ya enggak? Iya, jadi nanti diingat seperti itu ya. Bekerja luar negeri adalah negara yang sangat indah, negara yang sangat baik, apalagi Taiwan. Taiwan adalah majikan-majikannya sangat baik dan sangat indah. Semua di sana bebas. Intan, Dok, Anita, ini nanti tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, berkelas dan punya uang. Jangan merubah karakter kalian. Pengen duitnya kamu, ayo duit Said, Eris gaya. Jangan. Kalian uang sampai dibawa pulang ke Indonesia, nanti pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya tabungan, yang punya keinginan. Jadi ketika kalian punya keinginan itu, kalian itu kalau kalian punya keinginan, kalian punya kemauan untuk menabung. Tapi ketika kalian pengen dandan ayu, hari ini kelambinya abang, sesok hijau, sok ben pink, sok ben hitam, hari ini sepatunya hijau, sesok pink, dan itu akan gaya hidup. Jangan nuruti gaya hidup. Seberapapun banyak penghasilan jenengan, tapi kalau untuk gaya hidup akan kurang. Tapi sedikit pun penghasilan kalian, kalau memang niatmu untuk tabung, akan berkah dan itu akan terkumpul, dan nanti bisa benar-benar cita-citamu akan tercapai. Ya, jadi uangnya ditabung. Dia harus bekerja yang sing sabar nenggone jaga amaa. Oh, ya, bekerja yang baik, bekerja yang jujur. Kalian sekarang punya TikTok, punya apa? Bekerja coba orang yang majikannya turu rumah-rumah, TikTokan, ngobrol sana. Tidak. Saya didatangkan ke Taiwan ada untuk membantu majikan saya. Saya didatangkan Taiwan untuk bekerja, bukan untuk TikTokan. Gaji saya 10 juta. Gitu. Gaji saya 10 juta. Kalau saya kerja keras ya wajar. Kalau saya bekerja memang tugas saya. Majikan memberitahu, majikan marah, nggak apa-apa, saya dimarahi, saya digaji. Majikan sudah memberi hak saya. Saya setiap bulan berhak mendapatkan gaji saya, dan kewajiban saya adalah bekerja yang baik. Saya sudah dipercaya majikan, didatangkan majikan ke rumah ini untuk membantu meringankan beban majikan, bukan untuk bikin masalah, bukan untuk menambah beban majikan, bukan untuk merepotkan majikan. Ya, sudah tahu ya. Jadi orang manja-manja. Mbak Anita siap nggak manja-manja? Siap ya, walaupun saya imut seperti ini, tidak manja-manja ya. Ini Mbak Anitanya masih imut sekali, tidak manja-manja ya. Siap bekerja keras. Sampaikan pada diri sendiri, saya siap kaya, saya siap bergaji puluhan juta, dan saya harus siap berjuang. Ketika seperti itu kamu bekerja keras pun, mau saya rese ya seneng, jogo sama aku ya seneng, karena gaji saya besar lah. Kalau saya di Indonesia mungkin saya bekerja di Taiwan 5 tahun, di Indonesia sama dengan 30 tahun. Saya nggak apa-apa kerja keras karena saya mau kaya. Sampaikan itu pada diri sendiri. Jangan rasa sedih-sedih, jangan mudah tergoda laki. Mbak Intan juga, Mbak Anita juga ya. Uangnya dikumpulkan dulu, rasa nanti jangan tergoda laki-laki. Laki-laki di Thailand tuh yang ganteng-ganteng, ya bagus-bagus, ya putih-putih, oh ya duitnya punya uang juga. Tetapi sama rasa tergoda di situ. Kalian siapkan masa depan sendiri dulu. Disiapkan apalagi Mbak Intan, siapkan anaknya, disiapkan sekolah anak, minimal rumah yang nyaman bisa ditempati. Ada rumah untuk kalian nanti bertempat, termasuk Mbak Nila. Mbak Nila sudah punya rumah, sudah punya. Terus ini cita-cita apa? Ya, ingin membahagiakan orang tua dan anak, menabung untuk masa depan anak, sekolah anak. Oke, Mbak Nila usia berapa tahun? 31 tahun. 31, masih muda semua ya. Jadi memang kesempatan masih panjang ya. Bekerja yang baik dan jangan kabur. Ya, jangan kabur, apapun masalahnya jangan kabur. Silahkan komunikasi dengan kami ketika ada masalah. WA saya tidak dibalas, bisa WA Mas Rifa, Mas Niko, dan WA kami semua. Saya WA kami belum dibalas. Tidak ada masalah, silahkan disampaikan. Mungkin kadang chatnya tertumpuk, bukan tidak mau balas. Ya, itu mungkin chatnya tertumpuk ya. Jadi teman-teman, tolong nanti benar-benar ditanamkan dalam hati. Saya siap sukses, saya siap kaya, saya siap menjadi ibu yang baik, saya siap menjadi anak yang baik buat keluarga. Sampaikan, kalau seperti itu sama akan melakukan hal sing ora apik emang. Karena sama punya niat yang luar biasa untuk menjadi ibu yang baik. Menjadi ibu yang baik, berpakaian saja lah orang tertutup semua, malu sama anak, apalagi kok sampai ke diskotik, apalagi kok minuman keras, apalagi kok joget-joget yang terlihat semuanya, malu. Saya seorang anak, ketika kalian ke diskotik orang tua mikir nggak? Ketika kalian minum minuman keras orang tua mikir nggak?
Nah, makanya jangan buat orang tua mikir kita sebesar ini belum bisa membuat orang tua bangga, nggak apa-apa, tapi jangan membuat orang tua menangis. Kita sebesar ini belum bisa memberi orang tua kebahagiaan, nggak apa-apa, tapi jangan menambah kesedihan buat mereka. Ya, kita harus bisa berusaha. Alhamdulillah aku dibesarkan sebesar ini tanpa ada orang tua saya tidak bisa seperti ini. Maka ya Allah, maka mudahkan saya untuk membahagiakan mereka. Maka ya Allah, saya akan selalu berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik saja. Seneng si hatinya senang. Jadi lek kerja walaupun uang betul hatinya senang, ikhlas kuwi enteng lek nglakoni. Dan jangan suka mengeluh. Ya, karena mengeluh itu menambah beban. Ketika sampean wis oke masalah, kok ngeluh, itu akan menambah beban, hatimu tidak akan. Dan jadi ketika kalian capek, bersyukur, merem sebentar dan diambil nafas panjang. Ya Allah, alhamdulillah anak saya Intan, saya sehat, saya seorang ibu, saya seorang anak dari orang tua. Ya Allah, kuatkan saya, mudahkan saya mencapai dan cita-citakan. Kalau ini jalan, ya Allah mudahkan, sampaikan itu pada diri ini, dan nanti itu akan menguatkan. Ya. Oke ya, terima kasih kalian. Intinya di sana uangnya ditabung. Ojo kabur. Kerja sing apik, ojo rasa-rasane. Ya, wanita suka menggibah. Jadi telepon sana ngerasa dimajikan itu enggak boleh. Ya, kalian kalau ngerasa dimajikan ingat pesan mami. Aku harus ngerasa dimajikan itu jadi mami. Ketika saya ngerasa dimajikan itu, ketika saya makan nasi saya di piring ini ada rumah majikan, ini ada majikan saya makan di nasi ini dan nasinya sedang kamu ludahi. Rasanya seperti itu rezeki yang akan kamu dapatkan. Jadi jangan pernah ngerasa majikanmu. Ya, jangan pernah ngerasa majikanmu, sama saja seperti kamu meludah di piring yang nasinya sedang kamu makan. Itu sama saja seperti kalau ngerasa majikanmu. Jadi tidak boleh kualet nanti ya, nggak boleh, punya rasa terima kasih yang tinggi. Jadi bersyukur, seneng lek nglakoni, ora kabur, kerja apik ora neko-neko. Uliau di kadang di rumah majikan uliau itu kesepian. Kesepian itu jangan buat rasa-rasa, didekati majikannya, dipijeti, bekerja sopo ngelapi opo. Jadi dihabiskan waktu seperti itu, jangan buat rasa-rasa dan buat hal-hal yang negatif. Ojo ngapain yang golek bilang cowok ora kelamben foto-foto. Oh ya, jangan terpengaruh dengan foto-foto apalagi yang memamerkan tubuhnya ya. Ini ada beberapa kasus dari siswa kita sampai di sana ada foto memamerkan tubuhnya. Jangan. Kalau ada kenal laki-laki yang minta tubuhmu diperlihatkan, tinggalkan langsung. Itu tidak baik. Laki-laki yang baik tidak akan meminta aku lihat tubuhmu, aku lihat, nggak boleh ya. Apalagi jangan pinjam online ya, nanti itu akan merusak diri kalian ya. Ditahan dulu keinginan, karena seberapa pun kemauan itu tanpa batas, tapi kita harus menyesuaikan kemampuan kita ya. Uangnya fokus ditabung untuk masa depan ya. Tidak boleh foto-foto yang kayak gitu ya, termasuk kalau foto di rumah majikan pakai baju yang sopan ya. Oke ya, terima kasih. Pesan saya kerja sing baik ora kabur. Uangnya disimpan biar buat masa depan. Ibaratnya lek murah kosone Taiwan biar kelak itu benar-benar ada hasilnya. Ojo terbuai oleh indahnya Taiwan dan terbuai oleh rayuan laki-laki. Ya, siapkan saja masa depan yang berkelas, cinta yang berkelas akan datang. Kalau kalian punya uang, nanti laki-laki yang sederajat, yang setingkat dengan jenengan juga akan datang. Ya, laki-laki yang baik, yang siap menjadi imam yang baik ya. Beliau Intan juga nanti ke depan hati-hati, jangan mudah tergoda rayuan laki-laki ya. Jadi nanti walaupun apapun saya mau berjuang dulu. Saya bentak urung punya rumah, urung punya tabungan, jangan nikah dulu. Jadi jangan nanti takut masaknya anaknya. Jadi rumah, alhamdulillah rumah tempat anak saya berteduh sudah ada, baru menyiapkan untuk menikah lah. Ya, oke ya, terima kasih semuanya. Semoga ke depan menjadi orang-orang yang wanita-wanita yang selalu sehat, bahagia, punya uang, kaya raya ya. Semangat semuanya, melangkah dari rumah, ada harapan keluarga yang harus diwujudkan. Jangan membuat orang tua sedih. Walaupun saat ini orang tua tidak bilang senang kalian mau bekerja keluar negeri, tapi saya yakin orang tua jenengan bangga jenengan bekerja keluar negeri. Di dalam pundak jenengan dititipkan harapan dan cita-cita orang tua. Di dalam langkah jenengan ada orang tua yang menyertai. Jangan patahkan hati keluarga, jangan patahkan semangat keluarga. Jadi kesuksesan jenengan ada kebahagiaan juga buat keluarga. Semangat semuanya, terima kasih sudah bergabung pada kami, dan saya mohon maaf ketika melayani jenengan dan staf-staf saya ada salah atau kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mbak Lila, semoga lancar dan sukses ya. Minta maaf dan terima kasih pokoknya ya. Semoga lancar dan sukses ya. Doa Anita yang cantik dan mempesona,
hati-hati di sana, walaupun masih muda, uangnya tetap ditabung. Besok jadi wanita yang muda, sukses di usia muda, kaya raya, semua ada. Besok oleh suami yang soleh, baik ngono ya sayang ya. Semangat ya, I love you. Okay. Sayangku Intan, ya Allah, cintanya Mami, semangat selalu ya, dijaga dirinya, jaga keluarganya, semoga menjadi ibu kebanggaan anak. Ya, oke ya, makasih semuanya ya, dadah, I love you semuanya.